Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana meminta sejumlah wilayah untuk mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan pada awal bulan Agustus hingga September 2024. Kepala Pusat Data Informasi Komunikasi dan Kebencanaan BNPB, Abdul Buhari, mengimbau kepada pemerintah daerah untuk terus mengawasi hutan dan lahan yang sudah atau rawan terbakar, baik dari udara maupun darat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana meminta semua pihak untuk mewaspadai potensi kejadian kebakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera, Jawa, dan sebagian Kalimantan yang masih tinggi hingga dasarian 1 bulan Agustus 2024. Berdasarkan hasil pantauan satelit tim BNPB secara umum di wilayah Indonesia bagian barat, selama periode tersebut juga belum didapati sebaran awan penghujan yang memungkinkan kerawanan lahan terbakar masih tinggi. Kondisi ini juga sejalan dengan data dari Pusat Pengendalian Operasi setiap Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terhitung sejak dasarian 2 Juli 2024 mayoritas lahan mineral, gambut, dan hutan perbukitan di Sumatera, Jawa, dan sebagian Kalimantan. Seperti Kalimantan Barat, Tengah, Utara, Selatan dalam keadaan kering yang berpotensi memicu terjadi perluasan wilayah sasaran karhutlah. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Buhari dalam siaran daring Disaster Briefing Karhutla mengatakan, pemerintah daerah melalui satuan tugas gabungan yang sudah dibentuk diperintahkan untuk terus memaksimalkan upaya penanggulan pada lahan yang terbakar agar jangan sampai terus meluas. BNPB pun mendorong satuan tugas di daerah untuk tidak mengendorkan upaya pencegahan dengan terus mengawasi hutan dan lahan yang sudah atau rawan terbakar baik dari udara maupun darat, serta memastikan lahan dalam keadaan basah sehingga dampak perluasan karhutla bisa diminimalisasi. Ini sangat dominan sekali. Karhutla di minggu ini di Sumatera hampir seluruh kejadian itu adalah lahan terbakar semua. Ya. Dan alhamdulillah ini masih bisa teratasi, dan provinsi-provinsi prioritas sudah mulai menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Artinya kita juga lintas kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Menko Polhukam juga sudah jauh-jauh hari menyiapkan langkah-langkah antisipasi, dan sekali lagi ke daerah tentu saja kita himbau untuk melakukan apel kesiapsiagaan, melihat kembali alat perangkat, personil, dan anggaran untuk menghadapi periode potensi karhutla dalam beberapa minggu ke depan ini. Meskipun BMKG menyampaikan akan ada dampak La Nina mulai Agustus, tetapi tentu saja frekuensi kejadian karhutla ini harus kita antisipasi terlebih dahulu sambil kita bersiap untuk periode hujan berikutnya.